Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat tani, sahabat pecinta kopi Arabica. Sekarang saya berada di kebun kopi yang penanamannya sistem pagar ya. Jadi permasalahannya kebun ini banyak pepohonan yang tinggi sehingga naungannya terlalu rimbun ya. Dan efek naungan terlalu rimbun di sekitar sehingga batang kopi, ranting kopinya menjadi kering ya seperti ini ya. Kita bisa lihat ya ke sini. Ini ranting-ranting yang di bawahnya sudah kering karena tidak ada pemangkasan pruning. Akhirnya kopi lancuran ini meninggi sehingga sudah 4 meter buah kopinya di atas ya, tidak di bawah. Nah, ini akibatnya kalau memakai sistem pagar, naungannya terlalu rimbun akan mengakibatkan mati ya rantingnya yang di bawah dan tumbuh terus ke atas ya. Padahal kopi ini masih muda. Nah, ini bisa kita lihat tidak ada perawatan tanah atau pemangkasan ya. Dan setahu saya kalau penanaman pola sistem pagar itu tidak perlu naungan ya. Jadi kalau kita menanam kopi di hutan atau di tempat-tempat naungannya terlalu rimbun, yang cocok adalah pola pemangkasan atau jarak tanam 2x2 ya. Oke, sahabat tani, kita sambil kesini ya. Dan ini pertengahan kebun. Sepertinya kopinya sudah mulus-mulus ya, hijau-hijau karena pencahayaan tercukupi. Beda sama yang tadi ya, usianya masih muda, sudah kering-kering di bawahnya karena terlalu rimbun, banyak ranting-ranting yang kering ya. Nah, sahabat tani, saya sudah jalan ke pertengahan kebun, maka terlihatlah rumput-rumput yang hijau. Maka terjadi kopi juga ikut tumbuh ya. Dan ditambah lagi yang punya kebun tidak merawat kebun ini dengan baik ya, maka produksi kopinya menurun. Nah, sahabat tani, kita lihat lagi ke sisi kebun ini. Nah, seperti ini penampakannya ya. Walaupun cahayanya 5%, tapi kalau tidak ada perawatan, pruning, pemangkasan, maka dia akan terus naik ke atas ya, sampai 4-5 meter. Nah, ini. Dan sering saya ceritakan di konten-konten saya sebelumnya bahwa pentingnya pemangkasan dalam hal budidaya kopi itu sangat wajib ya. Karena kalau tidak ada pemangkasan, maka kopi ini akan naik terus ke atas ya. Dan ranting yang di bawahnya akan mati. Dan panen juga akan susah ya sahabat tani jika dibiarkan kopi ini tetap tumbuh terus ke atas ya sampai 4 meter, maka yang di bawah akan mati. Maka solusinya adalah peremajaan ya kalau menurut saya.
Nah, ini sahabat tani, jadi kopi ini masih muda ya, tapi tidak maksimal karena perawatan kopi ini kurang efektif kalau dibiarkan rumput yang di bawahnya terlalu tebal ya. Nah, seperti ini ranting-rantingnya kering ya. Nah, jika kita lihat pada cahaya yang sangat terang, maka kopi sistem pagar ini akan maksimal ya. Karena cahaya matahari sangat penting untuk penanaman pola rapat ya. 1 meter ke 2,5. Jadi kesimpulannya, sistem pagar ya sahabat tani, tidak perlu memakai naungan ya, karena di Brazil juga tidak ada yang pakai naungan, terkecuali penanaman yang biasa ya, 2 meter ke 2 meter itu kebanyakan pakai naungan. Nah, sahabat tani, kita bisa lihat ya, pohon-pohon yang tinggi itu tidak seberapa tertutupi, namun polanya sistem pagar ini memakai 1 meter, maka akan terhambat ya dalam hal pembungaan maupun pertumbuhan ya. Maka kalau memakai naungan, sistem pagar seperti ini akan cepat ke atas, tapi produksinya berkurang ya. Karena budidaya kopi sistem pagar tidak butuh naungan ya kalau pertumbuhannya mau maksimal ya, gitu ya sahabat tani. Dan jika pertumbuhan kopinya pengen maksimal di sistem pagar, maka kurangilah pohon naungan ya. Oke, kita jalan lagi ke sisi yang sebelah sana ya, yang banyak pohon naungan. Apakah sama dengan yang di sini ya, sahabat tani? Nah, sahabat tani, seperti ini ya penampakannya, ranting-ranting yang di atasnya banyak pohon naungan. Karena ini tidak dipangkas ya, tidak ada pemangkasan. Lain cerita kalau pohon kopi ini ada pemangkasan atau pruning ya. Walaupun ada naungan, tapi percabangan akan ke samping ya, tidak ke atas. Nah, ini buah kopinya ya. Coba kita lihat ya, tidak ada pertumbuhan yang maksimal ya, kecuali ke atas terus, karena 50% cahaya masih kurang di sistem pagar ya. Nah, ini batang yang di bawahnya seperti ini penampakannya ya. Walaupun kita pupuk dengan pupuk kandang, pupuk yang bagus, tetapi kalau polanya seperti ini tidak akan maksimal ya, karena kopi seperti ini akan terus ke atas ya. Maka solusinya, lakukanlah peremajaan atau pemangkasan. Dan setelah beberapa bulan setelah melakukan peremajaan, maka akan tumbuh tunas baru, cabang baru, perakaran baru. Maka lakukanlah pemupukan dengan pupuk kandang ya.
itu lebih bagus. Oke, sahabat tani, itulah yang saya sampaikan, bahwa pola sistem pagar tidak butuh naungan.